kita syukur alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Kebetulan saya diberitahu sama Ustadz Ibnu Bahar itu 2 hari yang lalu. Jadi agak mendadak ini. Agak mendadak. Oleh karena itu, semoga pada kesempatan yang singkat ini nanti tidak mengurangi terhadap esensi dari apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Saya sebenarnya agak kaget juga. Kaget saya itu begini, ini pemuda masjid kok pada pengen tahu tentang masalah Bitcoin. Pengen tahu masalah Bitcoin. Apakah pemuda masjid ini sudah mulai bergerak, jadi mulai bergerak untuk istilahnya masuk ke ruang-ruang yang sifatnya harus harus menguasai teknologi atau bagaimana. Ini sebenarnya menarik bagi saya. Nah, baik para sahabat sekalian, kita langsung masuk saja ke sesi bahasan. Kita hari ini akan bahas tentang masalah Bitcoin dan saham. Kebetulan di kesempatan atau di hari-hari ini Bitcoin itu sedang jadi trending topik. Dan sampai beberapa episode itu saya sampai menulis baik di blog saya sendiri di El Samsi atau di kanal ekonomi syariah di NU Online. Dan Bitcoin ini sudah lama juga kita bahas, termasuk juga prediksi apakah Bitcoin itu termasuk jelas masuk unsur harta atau bukan, itu kita sudah teliti semuanya dari berbagai sudut pandang. Pernah juga kita itu mengatakan bahwasanya Bitcoin itu termasuk bagian dari aset fiktif pada waktu itu. Pernah juga kita coba untuk analisa kalau misalkan dari dipandang sebagai aset fiktif itu apanya yang menyebabkan dia itu disebut aset fiktif. Termasuk juga dalam hal ini adalah nanti kita akan sangkutkan juga dengan saham. Karena kita membahas tentang masalah harta, maka secara otomatis nanti juga kita akan menyangkut tentang masalah saham. Para sahabat sekalian, harta dalam Islam itu pada dasarnya ada ketentuannya. Ada ketentuan yang masyru' istilahnya, yang harus dipenuhi di dalam konteks harta itu sendiri. Kalau dalam qaulnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair yang dikutip oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, di sana itu disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan harta itu adalah la yaqa'u ismu malin illa ala ma lahu qimatun yuba'u biha wa tulzimu mutlifuhu atau watalazumu mutlifuhu. Artinya bahwasanya yang dimaksud dengan harta itu adalah segala sesuatu yang memiliki sebuah nilai dan bisa dijual, Terus kalau misalkan ada orang yang merusakkannya, maka dia itu harus mengganti rugi. Itu definisi dasar daripada harta. Definisi dasar daripada harta. Jadi sesuatu itu bisa dijual, terus kemudian kalau ada orang yang merusakkannya, maka wajib untuk ganti rugi. Ini kunci utama. Bagaimana harta itu disuratkan di dalam Al-Quran atau tersurat dalam Al-Quran? Pada dasarnya kalau dalam Al-Quran itu tidak ada sebutan atau tidak ada definisi tentang masalah harta itu secara pasti. Intinya Allah itu hanya
istilahnya menyiratkan, jadi menyampaikan pesan tersirat, pesan tersirat dari, misalkan di situ ada, saya kutip, ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Nah, di sini kita bisa menelaah tentang masalah al-ba'. Jadi menelaah tentang masalah al-ba'. Al-ba' itu maksudnya jual beli. Jadi berangkat dari sini kita jadi ingat bahwasannya jual beli itu memiliki 3 rukun. Jual beli itu pada dasarnya memiliki 3 rukun. Yang pertama ada sighah, yang kedua ada muta'aqiden, dan yang ketiga ada madi. Jadi ada sighah, ada muta'aqiden, dan ada madinya. Sighah itu maksudnya ya, kalau misalkan kita melakukan transaksi, maka di situ ada transaksi jual dan transaksi belinya. Muta'aqiden itu maksudnya ya 2 orang yang berakad antara penjual dan pembeli. Nah, khusus dengan bahasan kita hari ini itu menyangkut tentang masalah mabi. Mabi itu adalah harta yang bisa dijual belikan. Dari harta yang bisa dijual belikan. Apakah Bitcoin itu termasuk bagian dari harta yang bisa dijual belikan? Apakah saham itu termasuk bagian dari harta yang bisa dijual belikan? Nah, itulah makanya kemudian kita konsentrasi ke sana. Jadi kita konsentrasi untuk menelaah tentang masalah syarat-syarat, apakah ada syarat-syarat harta itu harus dipenuhi oleh termasuk Bitcoin dan juga dipenuhi oleh saham. Nah, dalam hal ini kita bisa mengupas dari teks-teks khusus syariah yang lain, misalkan seperti tersurat dalam dituliskan oleh musannif dalam kitab takrib pun ada, dalam kitab Fathul Qorib pun ada, kitab-kitab yang kecil-kecil dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Intinya bahwasannya barang yang bisa dijual belikan itu pada dasarnya hanya ada 2. Jadi pada dasarnya hanya ada 2. Nah, apa saja? Yang pertama adalah ainin musyahadah. Ainin musyahadah itu adalah barang yang sifatnya itu berupa materi, fisik. Contohnya misalkan sepeda kan ada fisiknya, berupa ain. Jadi ada fisiknya. Kita jual mejanya kan ada fisiknya. Nah, barang yang ada fisiknya seperti itu, maka barang itu bisa dijual belikan. Termasuk mungkin bahkan mungkin kalau daun itu kok berharga, maka daun pun juga bisa dijual belikan. Dan itu masuk kelompok ainin musyahadah. Kelompoknya demikian. Nah, jenis barang yang kedua yang bisa ditransaksikan dalam Islam itu dikenal dengan istilah syai'in mausuf fil dhimma. Syai'in mausuf, namanya syai'in itu sesuatu, mausuf itu yang bisa ditunjukkan karakternya atau ciri-ciri fisiknya. Terus kemudian fil dhimma itu maksudnya bisa dijamin. Nah, jadi bisa dijamin. Nah, dari sini, dari syai'in mausuf fil dhimma itu ada 2 pembagian. Jadi barangnya itu merupakan sesuatu yang karakternya diketahui dan bisa dijamin. Itu ada 2 pembagian. Pertama, kalau barangnya itu ada di sisi penjual, ya, barangnya itu ada hadir atau ada di sisi penjual dan bisa dijamin keberadaannya, bisa dijamin penyerahannya, ya. Di situ transaksinya ada 2. Kalau barangnya diserahkan terlebih dahulu, harganya diserahkan kemudian, maka disebut dengan istilah jual beli tempo atau bai' bil ajal. Kalau harganya dulu yang diserahkan, barangnya diserahkan kemudian, harga diserahkan dulu, barangnya diserahkan kemudian, maka akadnya disebut dengan istilah transaksi jual beli salam.
Ini untuk kategori baik atau syai'in mausuf fil dhimmah, ya, sesuatu yang bisa dijual itu berupa benda atau fisik atau yang sifatnya itu bisa ditunjukkan karakternya, ya, dan bisa dijamin penyerahannya. Jadi, nah kondisi yang semacam ini atau barang yang semacam ini itu bisa ditransaksikan atau bisa dijual jelas secara ini. Nah, tapi ada kalanya juga syai'in mausuf fil dhimmah itu juga terdiri dari sesuatu, tapi sesuatunya itu belum wujud secara fisik. Contoh misalkan saya pesan komputer. Komputernya komputer yang model rakitan. Komputernya belum ada, belum dibuat. Karena spek yang saya inginkan itu misalkan spek tertentu. Jadi speknya spek tertentu. Nah, jadi komputernya belum ada, tetapi bisa dijamin pengadaannya. Nah, barang yang masuk kategori semacam ini disebut dengan transaksinya disebut dengan istilah be' ainin ghaibah mausuf fil dhimmah. Barang disebut ainin ghaibah karena barangnya belum ada, disebut mausuf fil dhimmah karena barangnya itu dijamin bisa pengadaannya. Nah, jual beli semacam ini termasuk yang dibolehkan juga, termasuk juga masuk kalau dalam mazhab Hanafi itu dikenal dengan istilah akad istisna. Kalau saya biasanya membahasakan dengan istilah akad perakitan. Nah, itu. Nah, kalau misalkan sekarang objek yang ditransaksikan itu misalkan masalah jasa, misalkan jasanya rumah, jasa untuk penginapan, misalkan jasa untuk transportasi. Kalau berupa jasa maka masuk kategori akad ijarah. Akad ijarah itu akad sewa jasa. Sebenarnya akad ijarah ini juga merupakan bagian dari akad jual beli, tetapi di kalangan mazhab Syafi'i itu biasanya dipisahkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ijarah. Nah, untuk kategori barang yang ketiga. Kalau tadi ada be' ainin ghaibah mausuf fil dhimmah, nah untuk kategori yang ketiga ini be' ainin ghaibah. Betul-betul ghaibah. Jadi barangnya itu tidak ada dan tidak bisa dijamin pengadaannya. Contohnya misalkan jual beli ikan di lautan, ya nggak bisa kan, ya. Jual beli ikan di lautan. Kecuali kalau misalkan dipesan terlebih dahulu, saya pesan ikan 1 kilo, nah, maka 1 kilo dari misalkan jenis ikan apa, disebutkan semacam itu, maka masuk kategori be' ainin ghaibah mausuf fil dhimmah. Dan jual beli itu boleh. Tapi kalau misalkan saya beli ikan, ikannya sudah ada belum ada, masih di lautan, ya saya beli ikan, tidak disebutkan karakter ikannya itu ikan jenis apa, berapa beratnya, maka jual beli yang semacam ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena masuk kategori be' makdum atau disebabkan karena asetnya atau aset yang ditransaksikan itu termasuk aset fiktif atau aset makdum. Jadi ini sahabat-sahabat ya, jadi pada dasarnya kalau dalam Islam itu pada dasarnya sesuatu yang bisa ditransaksikan, itu pada dasarnya hanya ada 2 jenis. Jadi hanya ada 2 jenis, yaitu masuk kategori ainin musyahadah, dan yang kedua masuk kategori syai'in mausuf fil dhimmah. Jadi pada dasarnya hanya itu. Jadi objek yang bisa ditransaksikan hanya itu. Nah, kemudian kita beralih pada maksudnya fil dhimmah, bisa dijamin.
bisa dijamin itu dalam hal ini ada beberapa macam. Kadang-kadang kita itu bisa dijamin ainnya. Kadang-kadang itu bisa, kalau misalkan utang, maka bisa dijamin penagihannya. Kalau misalkan pekerjaan, maka bisa dijamin pelaksanaannya. Kalau misalkan jasa, maka bisa dijamin penyampaian jasanya. Ini adalah macam-macam dhimah. Jadi dhimah itu kalau dalam Islam itu ada 3. Jaminan itu ada 3. Ada ain, ada dalam bentuk dain, ada dalam bentuk fi'lin. Nah, kalau yang berupa ain, contohnya misalkan gade. Gade itu berarti jaminannya adalah berupa barang. Jadi paham ya? Atau kadang-kadang jaminan itu ada yang berupa aset tak bergerak, misalnya kebun, atau barang fisik, misalkan sepeda motor. Itu termasuk jaminan yang sah dalam Islam. Atau berupa aset yang sifatnya nama. Nama itu maksudnya adalah produktif, berkembang. Contohnya misalkan saham, obligasi. Obligasi itu masuk kategori dain. Jadi masuk kategori dain sehingga jaminan yang ada di dalam hal ini termasuk adalah jaminan dain. Karena kalau begitu berarti dain itu termasuk harta. Iya. Dain itu adalah merupakan harta. Nah, terus kemudian kalau yang berupa fi'lin, misalkan jasa kan banyak, dari transportasi, dan pengangkutan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang sifatnya jaminan yang sifatnya bisa diterima dalam Islam. Itu jaminan yang bisa diterima dalam Islam. Nah, sekarang kita masuk pada cryptocurrency. Dari ketiga pembagian tadi, dari ketiga pembagian aset yang ada dalam Islam tadi, yaitu ainin musyahadah, syai'in mausufin dhimah, ainin ghaibah. Cryptocurrency, Bitcoin, itu termasuk dalam hal ini masuk rumpun aset yang mana? Kalau tadi ainin musyahadah, itu berarti harus ada aset fisiknya. Sepeda motor, meja, mobil, kebun, ada aset fisiknya. Nah, syai'in mausufin dhimah juga begitu. Syai'in mausufin dhimah itu juga meniscayakan ada aset fisiknya. Kan tadi kan syai'in mausufin dhimah kan jaminannya bisa berupa utang, bisa berupa ain, ya kan? Dan terus kemudian bisa berupa fi'lin. Kalau berupa ain berarti jelas ada fisiknya. Kalau berupa dain pun juga ada fisiknya. Wong penagihan terhadap utang. Berarti kan untuk pelunasan pembayaran utang berarti kan harus ada fisiknya. Fi'lin, jasa, tetap ada fisiknya. Fisik yang dipakai untuk melunasi utang. Nah ini. Dan sementara itu cryptocurrency selama ini itu ada 2. Yang kita kenal itu ada 2. Ada yang berupa native coin, ada yang berupa token. Kalau native coin, jadi native coin itu berarti kriptografi yang dipakai sebagai bahan daripada cryptocurrency itu dianggap sebagai ain. Padahal kalau kita telah, yang namanya ain itu adalah barang fisik, barangnya tampak. Dan sementara kalau kriptografi itu barangnya itu sifatnya non fisik. Kenapa kok disebut sebagai non fisik? Ya disebabkan karena kriptografi itu hanya tersimpan di komputer.
tersimpan di komputer, tersimpan di hard disk, di mana komputer itu hanya merupakan bentukan kilatan-kilatan cahaya saja. Sama dengan begini, kita masih ingat dengan diskusi tentang masalah Al-Quran. Al-Quran yang ada di aplikasi HP itu ya. Apakah orang yang baca Al-Quran atau membuka aplikasi Al-Quran dalam HP itu wajib wudhu? Jawabannya kan dalam berbagai bahasa masail, dalam berbagai pembahasan fikih itu disebutkan tidak wajib wudhu. Kenapa? Karena Al-Quran yang ada di dalam aplikasi HP itu adalah Al-Quran yang sifatnya kinayah, kiasan. Dia itu hanya merupakan kumpulan daripada sinar-sinar saja. Kalau misalkan HP-nya dimatikan, Al-Qurannya hilang. Berarti Al-Quran yang ada di dalam HP itu bukan fisik. Sementara untuk yang ada di dalam teks-teks syariat, itu yang wajib untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum membuka Al-Quran, itu adalah Al-Quran fisik yang bisa disentuh. Al-Quran yang terdiri dari kertas. Nah, kaitannya dengan cryptocurrency tadi apa? Nah, cryptocurrency itu juga begitu sama. Jadi kalau yang dalam bentuk native coin itu, permasalahannya adalah di kriptografinya ini yang merupakan aset dalam bentuk digital. Kalau misalkan mesinnya dimatikan, hilang. Jadi tidak ada bentuk fisiknya. Ini yang kemudian mendasari beberapa ulama, termasuk dari Darul Ifta, yang menyatakan bahwasannya Bitcoin itu dipandang sebagai tidak boleh ditransaksikan. Itu yang menurut para ulama. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, jadi ulama yang mengatakan kembali kepada tarif daripada mal. Bahwasanya yang dimaksud dengan mal itu adalah jadi kullu syai'in segala sesuatu yang bisa untuk dijual, yang berisikan yang bisa ditransaksikan dan diterima oleh umum. Kalau ada pihak yang merusakkannya, maka wajib untuk ganti rugi. Nah, ulama yang kedua ini mengatakan bahwasannya kriptografi itu merupakan al-umlah al-khosois. Jadi disebutkan seperti itu. Jadi disebutkan sebagai al-umlah al-khosois. Kenapa kok disebut al-umlah al-khosois? Al-umlah itu semacam aurokul maliyah. Jadi kayak kertas-kertas berharga, tapi hanya saja dalam hal ini adalah bentuknya berupa fisik, berupa non fisik, berupa aset digital. Nah itu aset digital itu ternyata laku untuk dijual. Buktinya apa? Buktinya ada pasar khusus untuk cryptocurrency. Ada pasar khusus untuk cryptocurrency dan menerima pertukaran cryptocurrency. Nah, itu sebabnya dengan memandang hal ini, maka ulama kelompok yang kedua itu menyatakan bahwasanya cryptocurrency termasuk Bitcoin itu boleh untuk ditransaksikan. Buktinya ada yang menerima kok. Dan itu pasarnya sifatnya terbuka. Nanti ada yang polanya itu semacam mau bentuk menyerupai kayak Bitcoin, mau menyerupai kayak kriptografi, tapi pasarnya itu ternyata pasarnya tidak terbuka. Misalkan contohnya kayak EDC Cash. Terus kemudian yang sekarang lagi marak itu ada Vidcoin. Itu pasarnya tidak terbuka. Pasarnya itu hanya di kalangan mereka sendiri. Tempo hari ada VTube. VTube itu sebenarnya mau nembak ke Bitcoin, tapi sayangnya tidak ada aktivitas penggalian, tidak ada aktivitas mining. Lalu nggak ada aktivitas mining sama sekali, hanya dengan berbekal nonton video dapat poin, terus poin itu dianggap semacam Bitcoin. Tidak bisa ya, semacam itu. Apalagi pemasarannya
permasalahannya kemudian adalah member get member. Itu yang kemudian VTUB, dari poin VTUB itu termasuk bagian dari harta makdum, disebabkan karena ketiadaan jaminan di baliknya. Nah, Bitcoin ini sebenarnya juga hampir mirip dengan VTUB tadi. Hampir miripnya itu karena ketiadaan jaminan di baliknya. Seandainya Bitcoin itu ada jaminan di baliknya, maka Bitcoin itu masuk harta token. Jadi masuk token. Kalau token kan jelas sah. Soalnya apa? Soalnya token itu ada jaminan di baliknya. Contohnya misalkan Tether. Tether itu menerbitkan USDT. Yang istilahnya mata kriptografi satu Tether itu dijamin dengan satu USD. Nah ini boleh ini boleh sebab apa? Sebab kriptografi yang untuk Tether ini masuk kelompok token. Nah untuk yang Bitcoin ini nggak ada penjaminan semacam kayak satu USD tadi nggak ada. Jadi memang betul-betul murni. Jadi memang betul-betul murni bahannya itu terdiri dari sandi kriptografi saja. Nah, apakah sandi kriptografi itu kemudian bisa dinilai sebagai harta? Maka dalam hal ini ada beberapa syarat. Umumnya ada beberapa syarat. Syaratnya itu biasanya kita kiaskan kepada koin dinar dan dirham. Koin dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu kan bahan bakunya terbuat dari emas dan perak, ya. Terbuat dari bahan tambang. Bahan tambangnya itu diperoleh dari alam secara langsung, ya. Jadi diperoleh dari alam secara langsung. Terus kemudian selain diperoleh dari alam secara langsung, juga ada proses untuk pembentukannya. Proses al-madrubah, proses pembentukannya menjadi sebuah koin. Jadi ada proses pembentukannya untuk menjadi sebuah koin, proses pencetakannya istilahnya. Terus kemudian ada aktivitas lain yaitu berupa penambangan. Nah ini semua ternyata ada di dalam Bitcoin. Jadi ada dalam Bitcoin. Jadi ada aktivitas miningnya. Bahkan aktivitas miningnya ini termasuk yang memakan konsumsi listrik yang sangat besar sekali. Sampai kemudian tempo hari sampai dicuitkan oleh Elon Musk itu sebagai aset kripto yang modelnya atau yang model penambangannya itu membutuhkan konsumsi bahan bakar fosil yang sangat besar. Akhirnya kemudian Elon Musk itu menyatakan bahwasanya Tesla itu menolak pembayaran dengan menggunakan Bitcoin. Akhirnya kemudian Bitcoin jatuh, runtuh sampai sekarang. Runtuh sampai sekarang. Nah, berangkat dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk yang Bitcoin itu merupakan terdiri dari aset yang bisa ditambah. Jadi aset yang bisa ditambang, yang menyerupai penambangan penambangan emas, penambangan perak dan lain sebagainya. Ada juga prosesnya untuk pencetakan, ada prosesnya juga untuk pengesahan. Jadi ada ternyata itu dikiaskan dengan dinar dirham, ya, dikiaskan dengan aset fisik yang berupa dinar dirham. Ternyata ada banyak keserupaan. Makanya dari itu kemudian ulama yang kategori kedua itu menyatakan menerima bahwasanya Bitcoin itu sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar, tapi sebagai komoditas yang bisa dijual belikan. Itu yang kelompok yang kedua, kelompok ulama yang kedua. Bagaimana dengan saham? Kalau saham itu jelas, saham itu memiliki jaminan berupa aset yang produktif.
Jadi memiliki jaminan yang berupa aset produktif, aset usaha, aset bagi hasil. Berarti kembali kepada tarifnya dimah kalau di dalam pendapatnya siapa tadi yang satunya tadi. Itu kan di sana dinyatakan bahwasanya yang masuk kelompok aset dimah itu adalah ada dinyatakan sebagai al-haq. Ya kan? Jadi ada istilahnya al-haq. Nah, saham itu termasuk bagian dari yang memiliki jaminan terdiri dari al-haq. Jadi kalau misalkan kita buka bisa dilihat di mana tadi? Nah, ada rujukannya tadi. Jadi ada rujukan yang menyatakan tentang masalah aset. Yang masalah timah. Jadi ada rujukan masalah timah. Oh ya. Nah ini nih ada. Jadi adzimatu tutlaku alal ahdi wal aman wal doman wal hurmah wal. Yang saham itu masuk di al-haq itu. Jadi masuk di al-haq. Dan ada juga dari tarif yang kedua dari al-mawsu'ah al-fiqhiyah itu disebutkan wasfud yasiru syahsu bihi ahlan bil ilzami wal iltizam. Ilzam wal iltizam itu maksudnya orang yang memiliki saham, dari kapangannya orang yang memiliki saham maka dia itu berhak atas bagi hasil. Itu namanya ilzam dan iltizam. Jadi karena kepemilikan saham maka dia berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Nah, jadi dalam konteks ini kalau saham jelas diterima sebagai harta. Jadi jelas diterima sebagai harta. Tapi untuk Bitcoin itu diperselisihkan. Jadi diperselisihkan ada yang menerima Bitcoin itu sebagai harta. Namun ada juga yang tidak menerima sebagai harta. Kalau yang tidak menerima sebagai harta itu menyatakan bahwasanya Bitcoin itu masuk aset madum, aset fiktif. Tapi yang menerima Bitcoin sebagai harta itu menyatakan bahwasannya Bitcoin itu merupakan al-umlah al-khosois. Jadi suatu efek yang sifatnya khusus dari itu. Kenapa kok ditambahi dengan al-khosois? Ya disebabkan karena tidak ada wujud fisiknya dalam bentuk akian, tetapi dia itu hanya merupakan suatu aset digital. Namun dalam perkembangan zamannya, aset digital ini banyak diterima, ada pasarnya, dan pasarnya sifatnya terbuka. Jadi alhasil memenuhi syarat bahwasanya syarat minimal harta adalah bahwasanya harta tersebut harus bisa dijual di pasaran terbuka dan diterima oleh publik. Mungkin gitu dulu, Ustaz. Selanjutnya mungkin kita kembangkan lewat diskusi. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya penjelasan tadi jelas. Masya Allah suaranya jelas, Tad. Suaranya jelas, materinya luar biasa. Teman-teman, ada yang bertanya. Saya sangat sangat tidak beralih dari layar, Tad. Ini saya bacakan, Tad. Ada yang tanya. Assalamualaikum Ustaz Sam, apa Ustaz memiliki kripto juga? Dan apa Ustaz juga pernah melakukan transaksi kripto? Soalnya Ustaz Samsudin ini seakan-akan mahir gitu loh dalam cryptocurrency. Jadi ini ada yang tanya, Ustaz. Kalau
belum punya ya, istilahnya belum pernah untuk trading di dunia kripto, jadi belum pernah menambang, tapi cuman kita itu sering share. Kebetulan ada teman-teman dari El Samsi yang di situ kita sering diskusi bareng, sering mencoba share pengetahuan terbaru itu. Terus kita melakukan analisis, soalnya perkembangan teknologi terbaru itu memang kadang-kadang itu di luar nalar kita. Jadi kadang kita itu tidak bisa memutuskan sendiri. Apalagi kalau saya kan selaku istilahnya perannya adalah di dunia bakso masail. Untuk bisa terjun di dunia bakso masail, mengupas sesuatu itu sesuai dengan kenyataannya, maka perlu yang namanya banyak musyawarah, banyak share dengan para pelaku, sehingga kemudian bisa untuk memutuskan atau menyatakan bahwasannya hukum ini adalah seperti ini. Begitu, Ustaz. Baik, Ustadz, pertanyaan yang kedua. Jika main trading saham, apakah diperbolehkan karena mengandung sifat yang spekulasi? Baik. Trading ini sebenarnya adalah tijarah. Trading itu tijarah. Nah, yang seringkali disalahgunakan oleh seseorang itu adalah alat yang dipergunakan untuk trading. Jadi alat yang dipergunakan untuk trading itu dipakai untuk melakukan spekulasi. Nah, padahal sebenarnya dari trading ini sama dengan saya itu misalkan saya membeli saham dari perusahaan A, kemudian besok saya jual misalkan. Nah, konteksnya kan namanya tidak ada yang namanya spekulasi di dalamnya. Tidak ada spekulasi di dalamnya. Berbeda kalau misalkan saya beli saham A, terus kemudian nanti di belakang ternyata ada opsi mau pilih yang mana, naik apa turun. Kan ada yang modelnya seperti itu. Ya, ada yang model alatnya yang menunjukkan, misalkan kayak Binomo, Olimtrade, itu kan menebak di belakangnya itu menebak naik atau turun, kan hanya menebak itu. Itulah yang memenuhi syarat sebagai spekulasi. Tapi kalau trading sendiri misalkan dengan menggunakan yang sudah saya uji dari MetaTrader, misalkan MetaTrader, di situ sifatnya tidak spekulasi. Jadi di belakang itu ada jual belinya. Jadi ada akad jual beli. Jadi jual beli ketika berada di depan, terus kemudian jual beli yang ketika berada di belakang itu ada transaksinya. Transaksinya terpisah. Nah, kalau yang seperti ini hukumnya berarti namanya bukan spekulasi. Yang ada spekulasinya itu yang tadi itu di belakang, di depan itu seolah-olah analisis mendalam. Nah, nggak taunya ternyata ujung-ujungnya di belakang. Ternyata bukan analisis, tetapi disuruh memilih antara naik atau turun, low or high, kan begitu. Sehingga kemudian disitulah titik utama terjadinya spekulasi. Ustadz, tapi bagaimana kalau seperti ini, saham ini atau cryptocurrency ini kan semisal dijadikan komoditas dan ada orang yang mencari nafkahnya dari proses kriptografinya itu, mengamati, dia punya ilmunya, jadi di mana titik akan naik, di mana titik akan turun, dan dia
bukan istilahnya dia dengan keyakinan pengetahuan dia bukan spekulasi tapi ada hitung-hitungannya. Apakah hitung-hitungan seperti ini itu bukan dari spekulasi, Dad? Artinya dia mengetahui ilmunya seperti itu. Aktivitasnya. Bukan spekulasi kalau menurut. Jadi yang dinamakan dengan istilah spekulasi itu ya tadi itu. Jadi kita itu disuruh memilih saja. Di ujung-ujungnya itu disuruh memilih antara high or low, hanya gitu saja. Terus kemudian kalau misalkan tebakannya keliru, maka langsung kemudian diputus sebagai kalah. Kalau misalkan tebakannya benar, maka meskipun itu low, harganya tengah jatuh, dia mendapatkan hasil yang seolah-olah berupa keuntungan. Nah, itu yang dinamakan dengan judi. Soalnya yang namanya judi itu kan ada taruhan. Terus kemudian dicirikan dengan adanya tebak-tebakan. Nah, kalau yang modelnya ada analisis fundamental, ada analisis teknikal, terus kemudian dengan bantuan analisis. Jadi bantuan analisis tadi itu hanya sebagai instrumen bantuan untuk menganalisis kira-kira nanti di ke depan itu marketnya bagus. Iya. Jadi perjalanan asetnya itu akan naik, terus kita mendapatkan keuntungan apa justru asetnya itu nanti turun sehingga kita kemudian akan mendapatkan kerugian. Jadi itu hanya instrumen analisis. Hasil kalau namanya saja instrumen, ada atau tidak adanya sifatnya munggo, diabaikan. Sama dengan saya beli emas malam ini, saya beli emas. Besok pagi emas itu saya jual lagi. Masalah kemudian ada selisih harga antara malam ini saya beli emas dengan besok pagi saya jual lagi. Ada selisih harga, ada selisih harga. Maka selisih harganya itu termasuk riba, termasuk laba yang sah. Terus kemudian kita jembatani misalkan selama perjalanan malam ini sampai besok pagi itu misalkan kita tahu grafik pergerakan harta, melihat grafik pergerakan harta, harga emas di malam harinya, misalkan semacam itu. Boleh apa tidak melihatnya? Ya boleh saja. Hukumnya kan boleh saja. Nah, soalnya apa? Nah, grafik itu kan tidak mempengaruhi dengan akad kita. Syaratnya jual beli kan cuma ada 3 hal tadi. 1, adanya sikoh. 2, adanya muta'akiden. Jadi antara penjual dan pembeli. Jadi kalau misalkan bukan langsung penjual dengan pembeli, maka penjual dengan pembeli dengan wakil pembeli, broker istilahnya. Terus kemudian syarat yang ketiga adalah ada mabitnya, dan mabitnya itu harus dalam kondisi halal kan begitu. Kan syaratnya cuma itu saja. Ya. Jadi nggak ada biasanya kalau melihat grafik maka jual belinya batal kan nggak ada kan. Jadi kalau misalkan setelah saya melakukan analisis terus kemudian jual belinya batal kan nggak ada kan. Berbeda misalkan saya jual beli begini. Malam ini saya membeli emas. Terus kemudian tebak-tebakan dengan teman. Besok emas harganya naik atau turun. Kalau naik maka emasmu menjadi milikku. Kalau turun maka kamu mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang disebut dengan istilah maisir. Judi. Biasanya itu sering ditengarai dengan trading option yang pakai option. Itu yang kecenderungannya. Ustaz, ini dari Mas Wahyu Hidayat. Berdasarkan penjelasan Ustadz tadi yang disampaikan, apa rekomendasi untuk investasi di bidang cryptocurrency ini? Bentar. Ini
volumenya tiba-tiba. Coba Baik, tes. saya ulangi tadi ya. Sudah jelas, Ustaz? Bentar. Ini volumenya tiba-tiba kok. Coba tes. Baik. Teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya, boleh langsung menuliskan di kolom komentar ya. Nanti kita akan tanyakan langsung ke Ustadz Sam secara langsung. Saya ulangi tadi ya. Kalau nanya langsung boleh. Sebentar, kita bacakan dulu yang ada di kolom komentar. Nanti kita persilakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Ustadz, ada dari Mas Wahyu Hidayat. Tadi saya ulangi. Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi, apa rekomendasi untuk investasi di bidang cryptocurrency? Kalau investasi sebaiknya jangan. Kalau investasi di cryptocurrency itu sebaiknya dihindari. Soalnya apa? Soalnya investasi di cryptocurrency itu sangat hari-hari ini, apalagi ya, itu sangat fluktuatif sekali, sehingga kalau misalkan kita sama sekali tidak mengetahui dengan ilmunya, itu bisa kita itu bisa mengalami kerugian yang sedemikian besar. Soalnya fluktuasinya itu kalau saya lihat di grafiknya itu jaraknya bisa sampai 50 juta lebih. Bisa sampai 50 juta lebih. Itu di cryptocurrency. Ya. Apalagi untuk di Bitcoin. Jadi selisih dalam satu hari satu malam itu saja bisa. Bahkan Majelis Ulama itu kan juga merekomendasikan kalau mau investasi di cryptocurrency maka sebaiknya jangan. Tetapi kalau membeli nggak masalah, jual beli nggak masalah. Soalnya jual beli cryptocurrency itu hukumnya sah dengan mengacu bahwasannya cryptocurrency itu adalah komoditas atau sil'ah. Dalam bahasa perdagangannya itu namanya sil'ah. Maka boleh untuk diperjualbelikan karena sah sebagai harta. Jadi itu yang rekomendasi dari saya. Tapi kalau misalkan untuk disuruh menunjukkan satu persatu saya nggak bisa. Monggo. Yang lain. Kita ini lanjut ke voice ya, kepada Mas Andre. Mas Andre, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Yai Samsudin. Terima kasih kepada Mas Moderator. Jadi sangat menarik tadi paparan yang disampaikan oleh Yai Samsudin terkait tentang kripto dan saham ya. Apapun ada beberapa hal yang kemudian agak membuat saya semakin bingung gitu, karena bingung itu kan bagian kalau menunjukkan bahwa kita berpikir, bukan begitu ya ini. Kalau nggak bingung kan berarti nggak mikir. Gitu. Nah, jadi begini. Sebelumnya mau nanya dulu, Yai Samsudin punya saham atau aktivitas di saham juga nggak? Mana ini? Saya sebut aja enggak gitu aja ya. Oh gitu, enggak. Jadi begini Yai, saya ini kan pembelajar di ekonomi syariah yang kebetulan juga tertarik di dunia saham ya. Dan kemudian untuk itu supaya lebih gayeng gitu kan, lebih mantep, saya juga akhirnya ikut-ikutan masuk di saham supaya saya lebih tahu bagaimana sih saham itu, seperti itu sebelum kemudian saya berani untuk berkomentar terkait hukumnya. Nah, yang saya bingungkan tadi begini ya. Jadi saham atau investasi pasar modal yang berbentuk saham ini kan sebenarnya lebih ke investasi ya. Investasi itu kan jangka panjang. Itu kenapa kemudian di dalam teori-teori terkait tentang saham syariah itu dibahasakan dengan investasi yang kemudian basis akadnya adalah mudharabah. Kan seperti itu ya. Jadi ketika ada perusahaan butuh uang, butuh modal, dia sharing ke masyarakat melalui IPO itu, kemudian nanti dia pakai akad mudharabah. Nah, jadi investasi jangka panjang yang tujuannya adalah nanti dia mendapatkan bagi hasil di belakang, yaitu dividen. Permasalahannya ya, selama ini yang saya pahami, dividen itu jumlahnya itu ya memang tergantung berapa lot yang kita punya.
tapi sebenarnya nggak signifikan dan sifat dapat enggaknya itu belum tentu ya. Kadang itu ada perusahaan yang kita lihat secara kasat mata itu dia harusnya profit ya, tapi ternyata dalam laporan keuangannya dia rugi. Contohnya aja, kalau masa pandemi gini kan ya termasuk hari ini kita menikmati layanannya siapa? Telkom ya kan? Semua sekarang pakai Zoom, semua pakai internet, semua pakai tapi faktanya dia harga sahamnya itu rendah sekali. Selalu anjlok dan anjlok. Lah ini kan nggak sinkron ya. Seperti itu. Maka kemudian memunculkan adanya istilah bahwa terkadang saham itu tidak hanya untuk investasi tapi juga trading. Nah, trading ini tadi dikatakan boleh karena kalau menurut Yai kan ya karena kita basisnya adalah jual beli ya. Kalau selama syarat rukunnya terpenuhi ya boleh-boleh saja. Tapi saya melihat hal yang lain bahwa terlepas dari analisis teknikal dan fundamental, di sini ada yang namanya semacam spekulasi. Kalau kita melihatnya hanya terpenuhinya syarat dan rukun jual beli ya sudah selesai jawabannya. Tapi kalau kita melihat motif kita membeli dan kemudian kapan motif kita menjual, nah ini nanti ada masalah lain ya. Bahwa terkadang orang membeli, bukan terkadang, tapi kalau kita berbicara trading, karena yang dituju bukan investasi, melainkan ini rata-rata kemudian seringnya adalah ya spekulasi, kita nggak tahu kapan akan naik dan kapan akan turun, dan itu yang kemudian dijadikan orang-orang itu untuk menjual dan membeli. Seperti itu ya. Jadi saya malah mendapati bahwa orang itu niatnya di dunia saham bukan mudorobah, tapi lebih ke spekulasi. Saya ini mungkin Antam sekarang lagi turun nih, AMTM, saya beli. Harapannya apa? Wah, saya sudah mikir pakai teknikal, andam fundamental dan sebagainya, nanti bakal naik dan ternyata turun besok ya, saya rugi. Nah, begitu juga ternyata nanti yang lain misalkan dan seterusnya seperti itulah. Baik, Mas Andre, untuk poin pertanyaannya. Ya itu, artinya apa yang saya alami, kemudian saya mendapati tadi yang disampaikan oleh Yai Samsudin, itu banyak antara teori dan prakteknya itu sangat berbeda sekali, sehingga bagaimana cara, ya itulah, pokoknya gini aja. Karena saya sebenarnya ini lebih ke sharing ya, bukan bertanya. Saya kesulitan kalau untuk bertanya, karena nanti akan lebih banyak. Mungkin dari paparan saya tadi, saya minta dikomentari saja sama Yai Samsudin terkait nanti hukumnya, gitu aja. Terima kasih, Yai. Terima kasih, Mas Andre. Monggo, Ustaz. Saya langsung untuk yang ke spekulasinya saja. Untuk masalah apa? Masalah kemudian ada laporan dari perusahaannya itu masalah profit dan tidak profit, saya nggak tahu. Istilahnya itu bukan menjadi objek tentang bukan menjadi bagian dari sahnya untuk jual beli. Jadi sahnya untuk melakukan trading. Dan sahnya untuk melakukan trading itu itu bukan hanya pendapat saya sendiri, tapi itu juga dikuatkan termasuk pendapatnya Syekh Ali Jum'ah, termasuk pendapatnya Syekh Syauqi yang dari Al Azhar, Syauqi Alam. Nah, betul Syauqi Alam. Nah, itu beliaunya itu mengatakan bahwasannya trading itu hukumnya diperbolehkan. Jadi dari sisi asalnya trading itu masih rumpun akad tijaroh. Nah, jadi masuk rumpun akad tijaroh. Jadi di situ terjadi yang namanya jual beli efek. Yang efek itu merupakan sesuatu yang sah dipandang sebagai harta, makanya kemudian boleh untuk dibisniskan. Jadi intinya itu. Jadi kita akan kembalinya kepada asal muasal daripada trading. Jadi hukumnya gitu. Masalah kemudian terjadi adanya aktivitas gharar, yang tahu itu dari pihak tradernya. Jadi yang tahu itu dari pihak trader, dan itu tidak membuat bahwasannya trading secara umum itu terus kemudian menjadi dibatalkan oleh syara. Tidak, karena tijaroh itu tidak selamanya itu tidak pernah ada yang batal. Dan yang namanya tijaroh itu pasti ada kemungkinan untuk rugi dan pasti ada kemungkinan untuk laba. Ya kan? Jadi secara hukum asal itu hukumnya tidak
hukumnya adalah diperbolehkan dari sisi asalnya. Kalau misalkan kok kita menyatakan tidak diperbolehkan, berarti itu kita itu mengingkari dengan sisi pijarohnya nanti, kalau kesahan pijaroh nanti. Jadi kembali laginya itu adalah kepada instrumen. Tadi kembalinya kepada instrumen yang dipergunakan itu termasuk instrumen yang sudah diakui sebagai standar trading atau tidak. Kalau ternyata yang antum gunakan ternyata bukan instrumen yang sebagai standar trading, misalkan instrumen yang ditawarkan oleh broker-broker nakal. Soalnya broker itu juga ada yang nakal, dan itu buktinya banyak laporan yang menyatakan bahwasanya banyak broker nakal. Seharusnya itu dipakai sebagai kewaspadaan. Jadi bahan kewaspadaan untuk menelaah bahwa ada broker yang sifatnya tidak nakal. Dan untuk tradingnya broker yang tidak nakal, hukumnya besar. Jadi jangan kemudian dipukul rata bahwasanya trading hukumnya tidak diperbolehkan. Itu satu kajian motif kajian dari ekonomi syariah kemudian begitu. Nah, kalau masalah spekulasi yang antum maksud itu kan karena harga yang ke depan kan belum diketahui kan begitu, ya kan? Jadi harga sekarang harga belinya diketahui, tapi harga yang ke depannya kan belum diketahui. Sampai beli emas sekarang, tapi harga besoknya emas kan belum diketahui. Itu yang antum sebut sebagai spekulasi kan. Dan rata-rata banyak orang yang menyatakan trading itu rata di situ. Sebelum misalkan ketika antara harga sekarang, harga malam ini dengan harga besok, terus kemudian melihat pergerakan grafik, itu dianggap sebagai sebuah spekulasi, kan begitu kan kebanyakan. Nah, itu bukan termasuk bagian dari spekulasi. Jadi bukan bagian dari spekulasi. Jadi spekulasi yang asli itu adalah, jadi harga besok itu naik apa turun. Kalau naik, maka saya menang. Tebakan saya naik, maka saya menang. Tapi tebakan saya turun, maka saya menang. Ternyata kalau misalkan ternyata besoknya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan tebakan, nah itulah yang dimaksud dengan istilah spekulasi. Ya memang begitu ya, yang terjadi. Yang di MetaTrader itu enggak seperti itu. Yang di itu enggak seperti itu. Jadi berbeda. Kalau yang antum pakai, yang antum kok ada tebakan bahwa besok naik, besok turun, berarti antum itu pakai yang aplikasi atau dari broker opsi. Misalkan kayak Okta FX, tempo hari kan ada yang mengirimkan Okta FX. Nah, pakai F itu pakai option. Nah, option itu sama dengan binomo, itu juga option. Jadi di ujung-ujungnya itu ada tebakan naik atau turun. Ternyata setelah ditebak naik, ternyata harganya turun. Akhirnya kalah. Naik atau turun, ditebak turun. Ternyata betul, dia menang. Meskipun turun. Itu kan. Itu yang namanya spekulasi. Jadi perlu menegaskan. Itu perlu penegasan. Mana apa yang dimaksud dengan spekulasi. Apa yang dimaksud dengan istilah judi. Harus ditegaskan itu. Jadi kalau misalkan seperti kayak saya lakukan analisis fundamental, perkiraan saya bahwasanya 1 jam lagi, 1 jam ke depan itu kemungkinan harganya akan bergerak seperti ini. Saya sekarang beli saham. Setelah 1 jam kemudian, masalah di situ ada harga naik atau harga turun. Harga naik tidak ada tebak-tebakan, maka hukumnya diperbolehkan setelah pada waktu jam kadaluarsanya itu, terus kemudian dilakukan penjualan aset yang sudah kita beli misalkan, maka itu hukumnya diperbolehkan. Ya.
Jadi itu namanya bukan spekulasi. Yang tidak diperbolehkan lagi, itu kirim uang istilahnya beli sekarang, tapi barangnya yang akan datang. Barangnya itu menyesuaikan dengan harga yang akan datang. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini ada banyak tarif nanti yang masuk di feature, yang masuk di swap, itu ada tarif-tarif tersendiri yang rumit untuk dijelaskan secara langsung semacam ini. Nah, itu yang kadang-kadang yang membuat tidak diperbolehkan. Jadi sekarang nyerahkan harga, barangnya datangnya di belakang, menyesuaikan terhadap harga di belakang, itu tidak boleh. Atau sekarang beli saham, uangnya diserahkan sesuai dengan harga di belakang, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dalam trading yang sekarang ini kan modelnya sekarang jual beli, sekarang membeli saham, setelah 1 jam kemudian sahamnya akan dijual dan harganya sesuai dengan harga saham pada waktu itu hukumnya boleh. Dan itu bukan maisir. Masalah nanti di belakang itu turun, mengalami kerugian disebabkan karena harga turun dari apa yang ada, itu enggak, itu bukan spekulasi, soalnya itu transaksinya langsung spot. Jadi itu yang perlu ditekankan, dipahami. Kalau ada kan biasanya koleksi saham, terus itu dikaitkan atau dengan koleksi emas. Apakah saham itu nilai investasi ke saham dengan investasi ke emas itu apakah hukumnya sama, Tat? Kan emas itu ada, kalau jaminan dari saham adalah aset perusahaan, kalau emas kan ada miningnya seperti dijelaskan tadi. Itu seperti apa, Tat? Yes. Pertanyaan dari Mas Arifin. Sama saja, pada dasarnya sama saja. Kalau jadi pembelian aset yang berkembang semacam itu ya, atau aset yang sifatnya fluktuatif itu kan kalau di dalam teks khusus syariah itu syaratnya ada 2. Satu adalah wajib takobut, yang kedua adalah wajib hulul. Takobut itu saling serah terima, saling kopdu. Saling kopdu itu kalau lewat media digital namanya kopdunya kopdu hukmi. Sudah, jadi secara hukum sudah termasuk kopdu, yaitu namanya kopdu hukmi. Terus yang kedua harus hulul. Hulul itu maksudnya ya spot. Jadi sekarang beli saham sudah dikuasai, besok dijual, itu namanya besok dijual sesuai dengan harga besok, itu namanya spot. Kalau sudah memenuhi syarat seperti itu, maka tentunya boleh. Dan itu sama, emas transaksi jual beli emas itu juga begitu sama. Emas itu juga begitu. Jadi kalau misalkan kok beli emas sekarang, saya beli harganya 800 berapa gitu sekarang, terus kemudian besok saya jual harganya misalkan 800 sekian, saya untung sekian, boleh, asalkan harganya spot hulul. Itu ya. Jelas ini tadi suaranya. Suara saya yang Jelas. Bisa diterima ya? Bisa ya? Walaupun sedikit volumenya kadang naik turun. Oh, ini cop-copan saya ini. Oh, gitu. Yang agak beres. Ya. Ini tapi bisa ditangkap ya tadi? Bisa, insya Allah bisa. Ini Tadi ya, ganti next dari Mas Afif Ridwan. Assalamualaikum Ustadz. Apakah setiap transaksi kripto atau saham hukumnya juga bermacam-macam? Saya soalnya menemukan broker yang menawarkan berbagai transaksi, antara lain yang paling saya temui spot market, future market, dan binary option market. Monggo Tat penjelasannya. Kalau option market kan sudah jelas tadi, ya, kan boleh. Betul.
Kalau spot market itu kan hukumnya boleh. Sudah gitu. Halo? Halo? Ya, ya. Jadi kan sudah kan kalau spot, transaksi spot itu hukumnya adalah diperbolehkan. Sebab sudah memenuhi syarat wajib takabut dan wajib hulul. Sudah memenuhi syarat. Transaksi online, transaksi jual beli emas secara online itu masuk kategori kalau dari hasil masail PBNU Jatim itu diputus sebagai be' syai'in mausuf bil dhimmah. Hukumnya diperbolehkan. Baik. Yang tidak diperbolehkan itu adalah kalau transaksi sekarang, uangnya sekarang, emasnya besok. Emasnya menyesuaikan harga besok. Itu yang tidak diperbolehkan. Jual beli yang tadi, misalkan beli emas, memutuskan membeli emas sekarang. Ya, misalkan sekarang beli emas seharga 800. Tapi emasnya itu kemudian diserahkannya menyesuaikan dengan harga besok. Itu yang tidak diperbolehkan. Transaksi demikian biasanya disebut dengan transaksi futures. Yang tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau transaksinya sekarang saya beli emas sesuai dengan harga sekarang. Besok saya jual emas sesuai dengan harga besok. Nah, itu hukumnya diperbolehkan. Tidak ijon. Kalau biasanya. Iya, betul. Mungkin gitu. Ya, dari Mas Edi Iwantoro, Ustadz mau tanya tentang beli emas dengan aplikasi Pegadaian. Emas tersebut termasuk jenis harta yang bagaimana? Apakah halal atau haram? Mohon penjelasannya. Ya. Itu termasuk harta musyak, harta bersama. Mengapa? Karena pada dasarnya emas yang ada di Pegadaian itu memang ada fisiknya. Jadi ada fisiknya. Saya pernah melihat sendiri bahwasanya ada fisiknya untuk Pegadaian emasnya itu. Ya. Nah, itu termasuk transaksi be' mausuf bil dhimmah seperti yang saya sebutkan tadi. Kayak di aplikasi emas. Kalau di Pegadaian kan ada tabunganku. Boleh hukumnya. Termasuk be' mausuf bil dhimmah. Itu sudah saya jelaskan di tulisan NU online kata saya. Mungkin gitu. Baik, Ustadz, kembali lagi ke saham. Di saham itu sekarang kan ada kebetulan saya pakai Ajaib, jadi ada saham-saham yang sudah syariah atau saham-saham yang belum syariah, yang konvensional. Nah, misalnya kita di situ hanya bukan jangka panjang, bukan investasi jangka panjang, tapi hanya untuk meraih keuntungan atau sebagai aktivitas jual beli. Kalau disarankan itu, kalau kita dalam perspektif Islam, di saham yang konvensional atau saham-saham yang syariah, sedangkan seperti bank-bank itu ada yang belum tercover ke saham syariah. Kalau misalkan untuk rekomendasi, ya jelasnya pasti saham syariah. Soalnya apa? Saham syariah itu kan tidak sudah ditelaah. Jadi sudah ditelaah terhadap bahwasanya aset yang berada di balik saham itu harus halal, kan begitu. Tapi kalau di saham-saham yang sifatnya konvensional itu kan tidak ditelaah apakah di situ termasuk ada aset halalnya atau tidak. Cuman kalau misalkan kita bisa menelaah sendiri, boleh apa tidak membeli saham konvensional. Dilihat paling tidak ya dilihat pabriknya lah, yang pemilik saham itu di perusahaan emitennya itu termasuk yang bergerak dalam bidang apa. Kalau misalkan kok bergeraknya dalam bidang produksi miras ya jangan beli itu. Tapi kalau misalkan bergeraknya ada tercampur antara yang halal dengan yang haram, kita membeli aset sahamnya itu yang masuk kita itu harta halalnya. Secara otomatis itu harta halalnya. Harta haram, mengapa kok harta haram nggak bisa masuk? Karena harta haram nggak bisa ditransaksikan. Hasil harta haram itu nggak mungkin masuk ke kita, tetap berada di pemiliknya. Jadi begitu. Makanya kemudian
secara rutin Asyuti malah tetap membolehkan. Misalkan kita mau mengambil saham konvensional masih tetap membolehkan. Tapi kalau ada gorengan-gorengan bandar gitu, Tat, sikap kita gimana, Tat? Sekarang tuh banyak digoreng sama bandar-bandar, Tat. Iya, ya itu yang menyebabkan apa sinyal trader itu kadang-kadang itu sinyal mesin trader itu kan kadang-kadang menjadi tidak apa ya istilahnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyatanya. Itu kan sinyal mesin trader itu loh, yang kadang-kadang itu ada yang seharusnya ini naik tapi kok justru malah turun, atau seharusnya ini turun kok masih malah naik karena ada gorengan-gorengan semacam itu ya. Termasuknya Elmas itu kan masuk menggoreng bagian dari menggoreng Bitcoin sehingga kemudian Bitcoin menjadi turun. Nah, semacam ini hal yang semacam ini termasuk bagian dari Goben yang diharamkan itu menggorengnya. Jadi bagian dari Goben fahis. Berarti orang yang menggorengnya itu ya tadi. Orang yang menggorengnya yang hukumnya haram atau yang hukumnya itu tidak diperbolehkan, dilarang. Jadi kalau masalah sahamnya kan tetap selagi itu masih berwujud sebagai aset dan ada bisa dijamin bahwasanya asetnya itu diperoleh dari jalur yang halal misalkan atau mayoritas halal, maka hukumnya kan diperbolehkan untuk transaksikan. Soalnya mal dalam kategori Islam, dalam Islam itu ada yang kadang sifatnya itu dipilah menjadi dua. Ada mal halal, ada mal yang sifatnya haram. Misalkan minuman keras. Minuman keras itu oleh orang kafir dianggap sebagai mal. Oleh orang non-Islam dianggap sebagai mal. Tetapi menurut agama Islam tidak disebut sebagai mal. Disebut sebagai mal. Meskipun miras tadi itu sifatnya bisa dijual. Dan mal yang dalam Islam itu khusus halal. Jadi makanya kalau misalkan kita membeli sahamnya itu saham dari konvensional, yang masuk ke kita itu ya yang dari jalur halal, bukan yang dari jalur haramnya. Soalnya yang haram nggak bisa dibeli. Sama dengan Homer tadi. Homer nggak bisa dibeli oleh orang Islam. Itu ya, jelas ya. Jelas, Tat. Tat, ini nyambung ke pertanyaan dari Kang Zul. Apakah takobut ada batas waktunya sehingga kalau lewat batas waktu itu tidak disebut takobut lagi? Qobdu itu kan ada yang sifatnya qobdu urfi. Jadi qobdu urfi itu, kalau qobdu urfi itu kan sifatnya berdasarkan dengan adat yang berlaku di suatu daerah. Dalam hal ini kalau secara nas itu salah satu ulama itu ada yang menegaskan hukumnya dibatasi sampai 3 hari. Tetapi ada juga nas itu yang menyatakan bahwasannya tidak harus dibatasi sampai 3 hari. Istilahnya sesuai dengan adat di masyarakat tersebut. Makanya kemudian muncul istilah yang dinamakan qobdu urfi. Gitu, Ustaz. Baik, ada lagi pertanyaan. Di aplikasi Ajaib kan pernah dapat bonusan gratis saham, tapi saham yang konvensional. Saya menyikapinya bagaimana, Ustaz? Misalnya saya jual saja saham itu, uangnya tidak halal berarti ya, Tat? Karena saham gratis yang saya dapat tadi masuk kategori saham konvensional. Seperti tadi kullu ma jaza ijaratuhu jazat lahu bai'uhu wa waqfuhu wa hibbatuhu. Sama dapat bonus, jadi untuk dapat bonus dari sebuah perusahaan. Misalkan dapat bonus dari sebuah perusahaan, maka bonus tersebut adalah harus memenuhi syarat harta.
artinya harus halal. Jadi harta tersebut yang diberikan ke antum itu jelas halal. Itu jelas halal. Kalau menurut versi jadi menurut sisi ini tadi. Sebab dalam Islam itu pokoknya segala sesuatu yang bisa ditransaksikan, yang bisa dihibahkan, yang bisa disewakan, yang bisa diwakafkan, harus memenuhi kategori harta. Dan harta dalam Islam itu sifatnya adalah harus halal. Harus halal. Nah, harus halal ini berarti harta yang diberikan ke kita itu pasti halal. Gitu. Jadi pasti halal. Soalnya apa? Soalnya ini diberikan. Kalau soalnya istilahnya itu sama dengan saya memberikan ke antum. Misalkan saya berikan HP, misalnya. Maka HP itu adalah halal. Masalah kemudian HP itu saya peroleh dari hasil mencuri misalkan. Ya. Yang tanggung jawab mencuri tadi itu, tanggung jawab untuk mengganti rugi pencuri kepada pihak yang saya curi, itu saya. HP yang saya berikan ke antum itu bagaimana? Ya halal. Iya. Saya. Gitu ya. Gitu. Baik, Tat. Bagi teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Barangkali? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, karena sudah jam 9, kami persilakan Ustadz Samsudin untuk memberikan closing statement, Tat, mengenai materi kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita sambung lagi karena materinya sangat menarik di lain waktu. Insya Allah. Jadi ini alasannya Islam itu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Artinya bahwasanya barang yang bisa diterima sebagai harta, jadi barang yang bisa dijual belikan itu harus memenuhi syarat sebagai harta. Nah, harta dalam Islam itu ada dua kategori tadi, dilihat dari segi wujudnya, yaitu ada ain musyahadah dan ada syai'in mausuf bil himmah. Terus selain dari dua hal tadi, Islam juga mensyaratkan bahwasanya harta itu, jadi harta dalam Islam itu adalah sesuatu yang termasuk kelompok jalur halal. Kalau sesuatu itu haram, maka barang yang haram itu bukan harta. Jadi bukan harta. Harta kok diperoleh dari mencuri, berarti itu sebenarnya bukan harta. Tetapi kalau harta itu saya berikan ke orang lain, dan wujudnya adalah, dan kelihatannya adalah harta itu adalah halal, maka harta tersebut bagi orang lain yang menerima itu menjadi halal, sementara tanggung jawab saya kepada pihak yang mencuri itu adalah menjadi utang buat saya. Ibaratnya kayak gitu. Nah, demikian semoga kita semua diberikan kesehatan, amin, diberikan ilmu yang manfaat. Harusnya apabila dari penyampaian saya tadi ada kurang lebihnya kesalahan, maka itu adalah dari saya pribadi selaku Sanad Daif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khair, kepada Ustadz Samsudin yang sudah berkenan hadir dalam pencerahan kajian ekonomi, yaitu temanya Bitcoin dan saham. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur Sahabat Masjid yang sudah hadir juga dalam Zoom ini, kepada Ustadz Misbah. Yang kedua, terima kasih kepada Ketua Pemuda Sahabat Masjid, Mas Tono, yang sudah menggerakkan kita untuk bergerak dalam kajian kepemudaan. Teman-teman sekalian, di akhir penghujung, mudah-mudahan materi yang diberikan Ustadz Sam memberikan keberkahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Informasi kepada teman-teman yang hadir, saksikan terus, pantau terus grupnya Pemuda Sahabat Masjid, dan akan ada kajian-kajian selanjutnya
baik dalam ekonomi syariah seperti ini atau hukum-hukum fikih yang lain. Terima kasih, saya Yusuf Afandi selaku moderator pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.